Karena sebaik-baiknya itu kita mendengarkan Al-Quran. Makna sukses bagi Kak Bi itu adalah kesuksesan di akhirat sebenarnya. Kegiatan yang ada di Mutiara ini semuanya itu pada akhirnya bersifat suportif. Karena debate ini adalah ilmu komunikasi juga, soft skill juga. Jadi kita nggak boleh berhenti latihan. Coba semua hal selagi masih SMA. Pikir dunia kerja itu masih jauh. Dunia kerja itu udah deket sebenarnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast SMA IT Mutiara, di mana tempat kita ngobrol santai, tapi pastinya berbobot. Bareng aku, Zafran Muhammad Afif, yang bakal jadi host di podcast kali ini. Nah, jadi maka dari itu, sediakan cemilan terenak kalian, duduk di posisi ternyaman kalian. Karena apa? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Oke guys, nah pastinya setiap podcast pasti kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler kan. Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang dimana pastinya dia lulusan atau alumni dari SMA IT Mutiara. Nah kakak ini adalah seorang yang dikenal cerdas karena apa teman-teman? Karena dia ini memiliki banyak sekali penghargaan. Seperti misalnya dia menjadi pendebat bahasa Inggris terbaik. Juga dia ini penerima penghargaan Best Speaker di Malaysia. Terus dia ini yang paling gongnya lagi adalah pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, mari kita sambut Kak Bella Citra Akida. Oke Kak. Nah, Kak Bella Citra Akida. Nah, boleh Zafran panggil apa nih Kak? Kak Bella Kak, Kak Citra Kak, atau Akida? Kak Bi aja panggilannya. Kak Bi Dulu aja. di Mutiara dipanggilnya Kak Bi. Oh, Kak Bi. Nah, oke Kak Bi. Nah, sebelumnya Kak Bi ini guys datang jauh-jauh. Dari mana Kak? Dari Bandung. Dari Bandung. Berarti Kakak tinggal di Bandung ya? Sekarang sebenarnya lagi proses pindahan sih. Oh, lagi proses pindahan. Tapi kemarin di Bandung. Dari Bandung ke Duri, insya Allah setelah ini akan ke Singapura. Oh, kalau boleh tahu Kak, ke Singapura ngapain nih? Ke Singapura alhamdulillah karena suami dapat kerjaan di Singapura. Oh. Kalau kerjaan aku sekarang itu remote, jadi aku bisa ikut kemana aja. Karena aku tinggal buka laptop aja terus kerja dari laptop. Oke. Nah Kak, boleh nggak jelasin pekerjaan Kakak yang lebih spesifik? Karena pastinya kalian semua penasaran kan guys, pekerjaan yang hanya melalui laptop aja tanpa harus datang gitu. Oke, jadi saat ini pekerjaannya itu singkat cerita sebenarnya adalah guru bahasa Inggris. Ya, English teacher. Tapi kenapa bisa di laptop aja? Jadi English teacher-nya itu di platform internasional. Ada beberapa platform. Yang pertama ada EF Teach Online. EF Teach Online itu adalah web-based platform di mana ibaratnya tuh gini ya, Kak Bi tuh tinggal buka laptop terus online gitu kan. Nanti kalau ada murid yang online nih, entah dari negara mana, itu kalau kita sama-sama online kita bisa ketemu di dalam satu kelas dan di situ Kak Bi bisa ngajar murid tersebut gitu. Jadi di platform EF Teach Online ini murid Kak Bi itu udah dari 50 negara. Di seluruh dunia, Eropa, bahkan ada orang Amerika juga yang belajar bahasa Inggris sama Kak Bi. Dan tapi paling banyak orang Cina. Nggak tahu kenapa ya, mereka emang rajin belajar banget. Jadi paling banyak murid Kak Bi di platform itu orang Cina. Kemudian yang kedua ada Tokyo Academics. Kalau Tokyo Academics itu sama sebenarnya platformnya yang mirip dengan EF, cuma khusus untuk siswa Jepang. Jadi murid-murid Kak Bi di Tokyo Academics itu adalah siswa dari SD sampai SMA di Jepang. Kemudian yang ketiga itu ada Almanar Community atau disebut juga Nur Community, yang mana platformnya itu gratis dan itu khusus untuk murid di Palestina. Jadi Kak Bi juga ada ngajar murid-murid yang ada di Gaza sana dan ada sebagian yang sudah pindah domisili ke Mesir atau ke negara-negara lainnya, dan itu kita belajar online supaya mereka punya kesempatan untuk menyampaikan kisah mereka ke seluruh dunia, atau kalau misalnya mereka ada yang mau lanjut studi ke luar negeri atau lanjut pekerjaan di luar negeri kayak gitu. Berarti Kakak menjalankan 3 platform ya Kak? Iya, 3 Dan platform. yang satunya ini khusus untuk Palestina. Betul, tanpa biaya sedikit pun ya Kak? Iya. Jadi yang itu Masya sifatnya bukan untuk cari uang ya, Iya, sifatnya betul. adalah untuk volunteer. Wah, keren. Nah, berarti kan Kakak ada 3 platform nih. Apakah 3 platform yang Kakak kerjakan ini itu berjalan setiap hari atau ada waktu-waktu tertentunya Kak? Oh, ada waktu tertentu dong. Ada waktu tertentu. Alhamdulillahnya fleksibel ya. Jadi semuanya ini kan posisinya freelance.
Jadi Kak Bi sendiri yang mengatur waktunya, dan alhamdulillah juga dengan support dari suami dan dengan support laptop dari suami juga, dan teknologinya juga diajarin sama suami karena suami Kak Bi itu orang IT ya. Jadi makanya bisa kayak gitu. Karena sebenarnya kalau nggak ditunjukin caranya gimana, kemarin Kak Bi pun nggak tahu juga caranya gimana. Karena udah ditunjukin sama suami, alhamdulillah jadi paham. Oke, berarti Kak Bi ini kan kelulusan kedokteran hewan di UGM nih. Betul. Nah, kan ketimpang nih kan Kak. Jadi teacher belajar bahasa Inggris. Betul, nah, kan. betul. Nah, berarti kenapa Kakak tidak memilih kedokteran hewan UGM? Karena kan UGM kan universitas yang top ya kan guys, masuk 10 top di Indonesia kan Kak. Tentunya banyak gitu kan Kak yang yang bakal pengen Kakak jadi kerja di tempat mereka gitu. Jadi gini, sebenarnya kenapa dulu masuk kedokteran hewan? Mungkin kita balik ke situ dulu ya. Kak Bi itu dulu pas SMA itu suka banget sama biologi, sayang banget sama hewan, dan juga suka banget sama ilmu medis. Yang mana kedokteran hewan tuh menggabungkan semua hal itu ya, biologi, medis, dan hewan gitu ya. Dan jujur selama kuliah itu happy banget, alhamdulillah belajar di UGM itu seru banget, dan belajar di kedokteran hewan UGM itu seru banget, asik banget gitu, dan ilmunya insya Allah bermanfaat gitu ya. Nah, tetapi pas udah lulus terus alhamdulillah ketemu jodoh, nikah, terus abis itu nyoba nih kerja di klinik gitu ya, klinik hewan. Dokter hewan itu kan 3 bidang kerjanya ya, ada di klinik, ada di peternakan, ada di kebun binatang. Nah waktu itu Kak Bi jadi klinik di, berarti kalau di klinik itu hewan peliharaan gitu ya. Dan jujur itu sangat melelahkan, karena kerjanya itu benar-benar yang dari pagi sampai malam, terus abis itu ketemu sama hewan-hewan yang sakit, yang mana itu urusannya tuh ribet lah ya. Sama hewan sakit itu kan pasti ada, kita perlu penanganan tersendiri, dan kita juga perlu kehati-hatian tersendiri gitu ya, baik itu dari secara fisik, karena hewan yang sakit itu kan biasanya suka nyerang, karena kan mereka nggak paham ya kalau kita mau ngobatin, mereka cuma taunya apa nih, jarum, takut serang gitu kan. Jadi kita secara fisik harus hati-hati, secara kimiawi juga kita harus hati-hati karena banyak bahan kimia obat yang dipakai, dan juga secara biologis pun namanya penyakit dari hewan bisa menular ke manusia juga kadang-kadang kan. Jadi kita harus hati-hati banget. Jadi pulang dari kerjaan dokter hewan itu pengen mandi langsung, pengen cuci semuanya gitu ya. Makanya capek gitu, ngulang itu setiap hari itu capek. Sementara Kak Bi itu sebenarnya dulu kan alhamdulillah berangkat nih pertukaran pelajar ke Amerika. Pulang dari Amerika itu emang langsung udah ngajar bahasa Inggris. Jadi waktu itu masih SMA, kelas 12 udah mulai ngajar bahasa Inggris. Terus kuliah pun di kedokteran hewan UGM masih sambil ngajar bahasa Inggris juga, karena emang senang banget sama ngajar bahasa Inggris. Jadi pas lulus kuliah nyobain profesi dokter hewan, ternyata ngerasa kurang cocok dengan profesi tersebut. Walaupun itu profesi mulia ya, itu tetap profesi yang bagus gitu. Cuma Kak Bi pribadi sendiri ngerasa kurang cocok dengan profesi tersebut. Jadi akhirnya ngajar bahasa Inggris, terus dengan dukungan suami tadi alhamdulillah ya, jadi bisa ngajarnya online dan bisa di platform internasional. Dan alhamdulillah lebih cocok gitu, dan lebih happy, dan juga keahlian Kak Bi di situ kayaknya emang juga lebih daripada di bidang dokter hewan ya. Jadi alhamdulillah lebih lancar dan lebih happy gitu. Dan juga kalau ditanya nih, peduli nggak sama kesehatan hewan? Peduli banget, penting banget kesehatan hewan, karena kesehatan hewan juga akan mempengaruhi kesehatan manusia gitu ya. Tapi kalau Kak Bi pribadi ya, ditanya misalnya nih, lebih peduli dengan kesehatan hewan atau dengan pendidikan anak bangsa gitu? Lebih peduli sama pendidikan gitu ya. Jadi itu prioritas pribadi sih, pilihan pribadi gitu. Terus abis itu juga Kak Bi tuh ngerasa ketika Kak Bi jadi guru bahasa Inggris itu bisa lebih berdampak daripada ketika Kak Bi jadi dokter hewan kemarin gitu ya. Dan contohnya nih, suami Kak Bi sendiri tuh ya, jadi dulu itu kita kan teman SMP, teman SMA nih. Terus abis itu beliau sering nanya nih, kayak misalnya aku mau nulis, tapi kenapa ya tulisan aku tuh kayaknya singkat banget, kayaknya susah nyari ide, susah biar cerita ini jadi panjang gitu. Terus Kak Bi bilang waktu itu, sebagai teman aja, coba jangan ditulisnya itu misalnya nih, dia adalah orang yang terkenal gitu ya, he is famous, jangan kayak gitu nulisnya. Tulisnya tuh gini, whenever he walks through the hallway, everybody says hi. Setiap kali dia jalan di koridor, semua orang menyapanya. Kan jadinya lebih panjang tuh, tapi itu menyampaikan hal yang sama gitu ya. Nah terus dari situ somehow terus dia terinspirasi, terus dia jadi lebih pandai menulis, terus jadi banyak nulis jurnal internasional, artikel internasional gitu.
Terus kayak Kak Bi tuh ngerasa dari hal kecil aja tuh bisa berdampak besar bagi seseorang gitu. Iya, benar-benar. Dan itu yang bikin Kak Bi makin yakin untuk menjalani profesi sebagai guru bahasa Inggris. Wow, berarti kan dari cerita Kak Bi tadi nih, berarti Kakak dari kelas 12 itu udah ngajar bahasa Inggris ya? Kak? Betul, udah Nah, ngajar kalau bahasa boleh tahu Inggris. itu tuh di les kah atau kawan-kawan Kakak gitu yang mau belajar sama Kakak? Awalnya itu sebenarnya dari Mr. G ya. Oh, dari Jadi Mr. G itu sering ajarin adik kelas tuh debat gitu kan. Ajarin lah adik kelas tuh storytelling gitu. Jadi awalnya tuh ngajarin adik kelas kan debate, storytelling, speech gitu kan untuk lomba-lomba. Kemudian mulai tuh tetangga di dekat rumah, les privat ke rumah. Jadi dulu tetangga-tetangga sekitar rumah tuh datang ke rumah kalau pulang sekolah, les privat gitu kan. Abis itu mulai juga online. Seluruh Indonesia waktu itu, Coach by Bella nama brandnya waktu itu. Jadi seluruh Indonesia buka di Instagram kan iklannya. Awalnya coba-coba aja buka iklan di Instagram. Terus alhamdulillah ternyata booming nih. Terus habis itu banyak tuh murid dari Kalimantan, dari Palembang, dari Sulawesi, dari kalau nggak salah tuh Lombok yang paling jauh. Terus habis itu dari Bali, Jakarta, Jogja gitu kan. Online tuh pakai Google Meet aja semuanya gitu kan. Terus habis itu terharu juga, ada juga alumni-alumni Mutiara yang setelah udah lulus les sama Kak Bi. Waktu itu kebanyakan tuh persiapan ujian IELTS atau persiapan interview kerja. Terus terharu tuh dari situ, ada yang lulusan dari les sama Kak Bi, ada yang sampai ke Belanda, sampai ke Qatar, alhamdulillah Masya Allah gitu ya. Dan dari situ kayak terharu, makin semangat juga untuk ngajar gitu. Nah, kalau waktu kuliah nih, itu sama juga Kak, lesnya kayak yang tadi? Iya lewat bener, platform. Oh, berarti ngelanjutin aja. Oh, lanjutin aja tuh? Ngelanjutin Coach by Bella itu aja gitu. keren. Kalau yang internasional itu emang baru setelah nikah, baru ketemu caranya, baru diajarin suami. Sebelumnya belum ngerti, sebelumnya Google Meet aja. Nah, kan tadi kita udah bicara nih kan Kak, gimana kegiatan Kakak sekarang nih. Nah, boleh nggak Kakak ceritain gimana waktu Kakak semasa SMA gitu? Di Mutiara ini ya? Iya, gimana diri Kakak? Di diri kakak waktu SMA itu adalah orang yang sangat ambis. Kemana-mana tuh bawa buku, pasti minimal satu buku tuh dibawa kemana-mana. Entah itu buku memo, isinya to-do list, jadwal hari ini mau ngapain aja. Kemudian kadang-kadang juga bawa buku gambar, karena Kak Bi dulu suka ngegambar. Sampai sekarang sih masih suka ngegambar. Kadang-kadang buku bacaan. Jadi Kak Bi tuh dulu tipe anak SMA yang jalan kaki kemana-mana, ke kantin, ke masjid. Itu ada buku satu pasti dipegang tuh. Terus habis itu Kak Bi tuh dulu di Mutiara ini ya, ikut semua kegiatan. Semuanya, mulai dari pramuka, English Club, ada olimpiade ikut juga, ada lomba debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris ikut juga, ada dulu nasyid ikut juga, tari saman ikut juga. Pokoknya waktu selama di Mutiara ini Kak Bi ikut semua kegiatan, apapun yang bisa ikut semua. Basket ikut juga dulu kan. Alhamdulillah Mutiara ini sangat support ya. Kalau misalnya murid-muridnya itu mau ikut semua kegiatan tuh disupport aja gitu sama Mutiara. Jadi makanya Kak Bi bisa ikut semuanya gitu karena Mutiaranya support gitu. Dan tapi setelah ikut semuanya, ibaratnya kita mencoba semua nih kan, baru ketemu nih fokusnya. Oh ternyata aku paling suka di bahasa Inggris, paling banyak prestasinya di situ. Lanjut lebih fokus ke situ. Oh ternyata olimpiadenya lebih cocok di biologi atau di astronomi, lanjut di situ. Jadi setelah nyobain semua nih kelas 1, kelas 2 udah lebih fokus gitu. Oke, nah kan dari cerita Kakak Bella tadi, apa yang paling Kak Bi rindukan gitu di masa SMA? Rindu apa ya di masa SMA? Rindu lomba, pergi lomba itu seru. Pergi lomba entah itu debat, entah itu storytelling, entah itu olimpiade, pergi lomba itu seru. Mulai dari berangkatnya rame-rame kan, sama guru, sama teman-teman seperlombaan gitu ya. Terus abis itu nanti nyampe di lokasi lomba, biasanya tuh ya kalau Kak Bi, prinsip Kak Bi tuh di lokasi lomba itu harus dapat teman baru. Harus dapat teman baru. Rugi kita kalau kita pergi ke lokasi lomba kita nggak dapat kawan baru, itu merugi menurut Kak Bi. Jadi pergi lomba, nanti misalnya nih lomba debat, selesai lomba tuh kenalan sama lawan, kenalan sama teman-teman dari SMA Negeri 2 misalnya, dari SMA Cendana, dari SMA Plus, SMA 8 di Pekanbaru. Pokoknya abis lomba debat tuh kenalan sama lawan, ngobrol, tanya mereka latihannya gimana, mereka belajarnya dari mana aja. Jadi kita bisa tukeran referensi, kita pun ilmu kita bertambah dan kawan kita pun bertambah. Jadinya pergi lomba lagi misalnya di tempat lain, ketemu lagi dia lagi orangnya, ya kan? Yang pergi lomba biasanya dari sekolah tuh bahasa Inggris tuh pasti ada si A, si B, si C gitu kan. Ketemu lagi nanti di tempat lain, ketemu lagi nanti di tempat lain gitu kan. Ada salah satu teman Kak Bi sekarang itu
dulu kenalnya kita di lomba, kita nggak pernah satu sekolah. Waktu Kak Bi SMA di Mutiara, dia SMA di Cendana. Terus ketemu di lomba bahasa Inggris, temenan, seleksi pertukaran pelajar bareng. Bareng tuh ke Pekanbaru seleksi pertukaran pelajar. Alhamdulillah kita berdua lulus. Jadi pas di Amerika bareng, Kak Bi sama dia sama dari Duri. Cuma jauh sih di Amerikanya, ibaratnya Aceh sama Lampung lah ya. Tapi di Amerikanya dulu dia di Seattle, Kak Bi di Florida gitu ya. Cuma kan karena kita sama-sama dari Duri, sama-sama di Amerika kan, jadi ibaratnya ya saling tolong menolong lah, saling curhat apa segala macam. Alhamdulillah sampai sekarang masih sahabat. Dari lomba itu kenalannya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih ikut lomba, cari kawan di tempat lomba tuh. Jangan sampai pulang dari tempat lomba tuh nggak ada kawan baru, merugi gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah berarti Kak Bi ini setiap lomba itu bukan nambah musuh ya Kak, malah nambah relasi, nambah koneksi. Jadi itu ya guys yang paling penting. Jadi biar bertambah juga kan Kak ilmu yang didapat, nggak cuma nge-stuck di situ aja. Iya benar, kita pun bisa tukeran cara latihan. Kadang-kadang dulu Mutiara sama Cendana itu suka latihan bareng, debat. Sebelum pergi lomba kita latihan bareng gitu. Jadi kita pun di tempat lomba tuh selain bersaing emang ya, walaupun karena kita beda sekolah, tapi tetap berteman, tetap saling dukung. Jadi ibaratnya kita menang, dia senang, dia menang, kita pun senang juga. Fair fight aja. Kita nggak ada iri dengki, kita sama-sama berbagi skill gitu. Nah, kan Kak, suasana di belajar waktu itu gimana? Dan apa yang membedakan suasana belajar di Mutiara semasa Kakak sama belajar di banding sekolah lain? Suasana belajar di Mutiara itu kalau Kak Bi boleh deskripsiin ya, menurut Kak Bi itu sangat tentram. Banyak pohon di Mutiara nih kan, jadi suasananya tuh enak gitu, hijau, ngelihat keluar jendela tuh hijau gitu ya, enak gitu alhamdulillah. Dan itu tuh juga bikin kita di kelas tuh jadi fokus gitu. Terus guru-guru Mutiara ini suportif, semuanya di bidangnya masing-masing tuh ahli, jadi kita bisa tanya, bahkan lebih dari sekedar nanya tentang kelas gitu, kita juga bisa tanya tentang kuliah, tentang kehidupan di luar kelasnya gimana gitu kan. Contohnya Bu Indri, sekarang udah kepala sekolah kan. Udah kepala sekolah. Dulu zaman Kak Bi, Bu Indri itu guru biologi. Jadi dulu pun Kak Bi kalau ada konsultasi tentang olimpiade, tentang kuliah, tanyanya ke Bu Indri tuh, sama Bu Yuli juga biologi kan. Terus habis itu juga ke dulu tuh ada Bu Yelvi, sekarang udah berhenti. Bu Yelvi tuh fisika. Dulu juga tuh Kak Bi suka cerita-cerita sama Bu Yelvi tentang banyak hal lah gitu ya. Jadi enaknya gitu. Terus habis itu di Mutiara nih enak, kita ada jam istirahat sholat duha kan. Nah naik tuh ke masjid yang 1000 tangga tuh kan. Zaman Kak Bi dulu belum ada nih penyambung antar gedung 2 nih. Dulu belum nyambung. Jadi dulu tuh kita Kak Bi di lantai 4 kelas nih kan. Turun tuh ke lantai 1. Nah masjidnya di lantai 4 gedung yang lain kan. Naik lagi ke lantai 4 gedung yang lain tuh. Berolahraga lah, naik turun tangga tuh terus kan. Tapi sehat. Dan nyampe masjid tuh bawaannya tentram. Masjid di Mutiara nih anginnya sepoi-sepoi gitu kan. Karena jadi, di lantai atas. Iya benar-benar. Jadi itu yang bikin Mutiara nih istimewa lah. Oke. Nah Kak Bi, kalau boleh tahu nih, guru atau momen apa yang pernah terjadi di sekolah dan momen itu tuh paling berpengaruh gitu dan membentuk semangat Kak Bi hingga sekarang? Wah, banyak sih momen kayak gitu ya. Kalau disuruh milih satu guru nggak berani milih jujur ya. Karena bagi Kak Bi semua guru Mutiara yang ada waktu itu di zaman Kak Bi itu semuanya alhamdulillah berjasa bagi Kak Bi gitu ya. Ada jasanya masing-masing, mulai dari guru yang memberikan guidance, misalnya itu Bu Fitri, Mr. Ji, Bu Indri, Bu Yuli itu banyak ngasih guidance. Guru-guru yang ngasih dukungan moral seperti misalnya Bu Nov, almarhumah Bu Lena dulu, kami manggilnya Bule dulu. Itu juga termasuk moral support terkuat gitu ya. Kemudian juga banyak guru lainnya lah dengan berbagai ilmu pengetahuannya. Bu Ira masih di sini? Masih Bu, jadi masih Kak jadi pembina OSIS. Oh, alhamdulillah ya. Bu Ira tuh juga dulu Kak Bi kalau ada dilema tentang agama tuh dulu tanya ke Bu Ira gitu kan. Jadi guru-guru Mutiara ini suportif lah semua gitu ya. Kalau momen tertentu sih mungkin ya emang momen persiapan pertukaran pelajar itulah. Karena persiapannya itu berat. Karena kan tesnya dulu zaman Kak Bi ada 3 tahap ya. Dari tertulis, terus ada wawancara, terus ada dinamika kelompok, abis itu baru ke Jakarta, tes lagi di Jakarta gitu kan.
Nah, Guru Mutiara ini sangat-sangat mendukung. Jadi Kak Bi itu dulu mulai dari urusan administrasi sampai ke urusan latihan soal, latihan wawancara, itu semuanya didukung dan dibantu gitu dari guru-guru Mutiara. Jadi alhamdulillah prosesnya lancar dan alhamdulillah lulus sampai berangkat gitu ya. Pulang dari sana pun alhamdulillah Mutiara menyambut dengan hangat gitu. Jadinya senang balik lagi ke Mutiara setelah pulang dari Amerika gitu. Jadi momen pertukaran pelajarnya itu emang berkesan, tapi sebenarnya momen sebelum dan sesudahnya itu juga alhamdulillah berkesan banget buat Kak Bi. Oke, jadi habis pulang dari Amerika nih ya Kak disambut hangat, jadi Iya, makin bener. semangat buat belajar Bener ya. bener banget. Di Amerika tuh setahun Kak Bi nggak denger suara azan. Karena di Florida itu masjid terdekat dari rumah Kak Bi itu 2 jam perjalanan, jauh banget. Karena di Florida itu sedikit banget jumlah masjid. Setahun nggak dengar azan, nyampe Mutiara nangis lah dengar azan. Kayak Masya Allah, kalau keinget berkaca-kaca lagi. Kak Bi, aku pernah dengar nih cerita lucu. Kalau aku boleh tahu Kak Bi waktu pertukaran pelajaran ke Amerika, Kak Bi tinggal di mana? Tinggal di rumah. Gimana nih maksudnya? Kalau nggak salah yang punya rumah orang Kristen kan? Oh iya betul, Iya. betul, Nah, betul. aku dengar cerita lucu nih guys. Jadi Kak Bi waktu mereka ke gereja, Kak Bi pernah diajak kan? Pernah, Nah, benar. waktu itu Kak Bi kalau nggak salah itu tuh dikasih tempat duduk gitu, Iya, ya kan waktu betul. mereka habis tuh orang-orang gereja gitu kayak deketin Kak Bi, Iya, nanya-nanya benar. soal agama Islam gitu. Iya Kak Bi. betul. Iya, kan? Dapat cerita dari mana? Dari Bu Ira. Oh, Masya Allah, iya betul. Jadi waktu itu kan kalau di beasiswa yang Kak Bi dulu dapat, KLIS, itu kan kita emang live in sistemnya ya. Jadi Oke, kita oke. tinggal bersama warga sipil gitu ya. Jadi mereka yang pilihin keluarganya, kita nggak bisa milih. Mereka yang pilihin keluarganya, kemudian Kak Bi tinggal tuh di rumah keluarga itu ya kan, keluarganya Kristen. Kemudian mereka tiap hari Minggu ke gereja kan. Terus habis itu Kak Bi diajak. Awalnya Kak Bi nggak mau masuk, jadi Kak Bi nunggu di mobil. Kadang-kadang di depan gereja tuh kebetulan di seberangnya tuh ada taman bermain gitu. Kadang Kak Bi duduk di ayunan nunggu situ kan. Kadang-kadang Kak Bi pergi sarapan gitu kan, nungguin orang tuh di gereja. Tapi sekali ini kayak orang tuh ngebujuk kali, ayolah masuk lah gitu. Oke ya udah masuk ke dalam nih, dikasih tempat duduk, ya udah duduk aja. Terus habis itu ternyata mereka ini lagi ada sharing session di gereja itu. Yang mana di sharing session itu mereka pengen belajar tentang agama-agama lain juga gitu. Bukan Kak Bi aja ternyata. Jadi di situ ada Kak Bi, terus ada perwakilan dari agama Hindu, agama Buddha, ada agama-agama lain juga. Memang mereka lagi pengen sharing session, memang diajak gitu ya. Jadi masukkah Kak Bi ke dalam tuh kan. Habis itu mereka nanya-nanya kalau di agama Islam tuh kepercayaannya seperti apa gitu ya. Mungkin ibaratnya rukun iman rukun Islam lah ya. Cuma mereka bahasanya bukan itulah ya. Mereka nanya kayak ke sistem kepercayaannya bagaimana, sistem ibadahnya bagaimana, kenapa Kak Bi pakai kerudung, kenapa nggak boleh makan makanan haram, kenapa nggak boleh minum khamr gitu ya. Pokoknya mereka penasaran dan ditanyain semuanya. Dan kita kalau lagi ditanya sama orang yang seperti itu ya, orang yang tidak beriman kepada agama kita tuh harus jawab dari 2 sisi. Kita harus jawab secara dalilnya, tapi kita juga harus jawab secara logika. Supaya mereka itu bisa memahami gitu kan. Karena kalau misalnya Kak Bi cuma jawab, kenapa pakai kerudung? Karena wajib gitu. Itu kan mereka nggak masuk di akal pikiran mereka ya. Jadi kita harus jelasin juga, oh kerudung ini melindungi saya sebagai muslimah, kerudung ini membuat saya jadi dipandang bukan dari fisik, tapi dari dari isi pemikiran saya dan kepribadian saya gitu ya. Jadi harus ngejelasin secara logika juga supaya mereka bisa menerima gitu. Oke, berarti itu merupakan momen yang paling berkesan nggak Kak saat itu? Karena kan tiba-tiba nih disuruh masuk terus ditanya-tanyain. Iya, itu momen yang mengejutkan sih. Karena waktu itu Kak Bi nggak nyangka mereka mau belajar gitu kan. Dan alhamdulillah emang mereka mau belajar. Nggak ada judgement dan nggak ada diskriminasi di momen itu gitu ya. Alhamdulillah. Cuma kalau di momen lainnya sih, bukan di gereja sih. Kalau di tempat-tempat umum itu ada orang-orang yang memandang lain kepada orang yang berhijab gitu ya di Amerika sana, karena emang sedikit banget. Dulu itu sekolah Kak Bi di Amerika tuh sekolah negeri ya, sekolah negeri mereka lah ya. Dan itu jumlah muridnya itu 5.000 orang, satu SMA itu rame banget, gedungnya gede banget. Yang pakai kerudung cuma 5 orang. Dari 5.000 orang itu cuma 5 yang pakai kerudung. Jadi emang ada orang-orang yang mandangnya tuh lain gitu ya. Kadang-kadang tuh mereka mau nanya tapi nggak berani, tapi mandangnya lain gitu ya. Atau kadang-kadang ada juga yang berani ngejek gitu misalnya.
Berani mereka, ada juga yang berani gitu. Tapi ya itulah petualangan selama setahun itu ya, bagaimana kita bisa menghadapinya, gimana kalau ada yang nanya kita harus bisa jelasin dan kita harus nunjukin bahwa Islam itu bukan agama yang menyeramkan. Karena mereka kan ngelihatnya tuh serem gitu kan, padahal tuh sebenarnya nggak serem gitu. Jadi kita harus ramah justru, supaya kita bisa menunjukkan keindahan agama kita gitu. Bener banget. Nah, kan kalau dari 5.000 orang tadi kan cuma 5 orang yang pakai hijab. Iya. Dan kakak sempat diejek gitu kan. Iya. Nah, bagaimana cara kakak menghadapi atau bagaimana kakak cara menerima ejekan orang tersebut gitu kak? Oh, nggak diterima dong? Oh ya, nggak diterima. Nggak boleh diterima? Oh, iya. Nggak diterima, dihadapi. Iya, dihadapi. Kalau yang ejeknya di belakang, maksudnya dia nggak ngomong langsung ke Kak Bi gitu ya. Ya Kak Bi cuekin aja dong. Toh dia nggak berani ngomong langsung gitu. Tapi kalau yang berani ngomong langsung, ada nih contohnya waktu itu ada teman Kak Bi yang teriak, nggak mau sebut sih kata-kata T itu loh, tau nggak sih? Kata-kata T. Oh, tahu, ada tuh okay. waktu itu ya yang teriak gitu kan. Kak Bi samperin. Dia kan teriak di depan Kak Bi samperin. Kak Bi bilang lah, what do you mean gitu. Apa maksudnya? Kenapa ngomong kayak gitu? Terus habis itu dia bilang Allahu Akbar. Tapi bukan seperti kita ya, kalau kita berzikir, kalau dia ngejek maksudnya. Karena dia nggak tahu kata-kata itu artinya apa kan. Kalau misalnya oknum-oknum itu kan suka meneriakkan kata itu sebelum berbuat kekerasan ya kan, oknum-oknum tuh. Jadi dia bilang kayak gitu. Terus Kak Bi bilang, itu artinya apa, emang kamu tahu gitu ya? Do you even know what that means? Terus habis itu dia ketawa lah, dikiranya Kak Bi tersinggung gitu kan. Padahal sebenarnya di momen itu kalau Kak Bi sih bukan tersinggung ya, Kak Bi lebih ke ingin meluruskan aja gitu. Terus habis itu dia ketawa, terus Kak Bi samperin terus, dia mau pergi nggak? Kak Bi kasih dia pergi, Kak Bi ikutin dia terus, apa maksudnya? Coba gitu. Akhirnya dia kikuk lah, dia nggak bisa berkata-kata. Terus dia kayak, kok ikutin aku gitu. Dia malah kayak, kenapa malah diikutin? Terus Kak Bi bilang, ya aku mau tahu kenapa kau bilang kayak gitu. Terus habis itu terdiam dia kan, baru keluar seriusnya. Baru dia habis itu, ya aku baca beritanya kayak gini kayak gitu gitu kan, ada oknum-oknum kayak gini kayak gitu. Terus habis itu dia kayak, emang dari mana aku tahu kau nggak akan gitu di sekolah ini gitu. Dari mana aku tahu aku satu kelas sama kau nih aku aman gitu. Jadi emang semuanya itu berasal dari rasa takut karena media yang mereka baca gitu. Terus habis itu di situ Kak Bi jelasin lah, media-media itu menceritakan tentang oknum-oknum penjahat, bukan tentang agama Islam secara keseluruhan. Agama Islam itu agama yang indah. Orang Islam itu diajarkan untuk berbaik hati, untuk berdamai. Kita tuh nggak diajarkan untuk berbuat kekerasan seperti itu. Jadi habis itu Kak Bi jelasin lah ke dia, kata-kata itu tuh sebenarnya artinya Allah is great. Allah maha besar gitu. Jadi itu bukan kata-kata kekerasan gitu. Terus habis itu setelah dia ngedenger penjelasan Kak Bi, ujung-ujungnya kita malah jadi berteman. Karena kita teman sekelas emang. Cuma tadinya kita nggak pernah ngobrol gitu ya. Setelah dia kayak gitu dan Kak Bi terus-terusan samperin sampai dia buka suara, baru setelah itu dia mau berteman. Baru setelah itu dia paham, oke gitu ternyata ya gitu. Wah, berarti yang awalnya bisa dibilang nggak baikan ya kak? Iya. Awalnya, cuman yang nggak baikan ini cuma dari satu sisi aja. Iya, sebenarnya karena mereka tidak mengerti dan karena disetir sama media. Media asing itu memang ada agendanya tersendiri ya, ada propagandanya tersendiri. Jadi orang-orang yang ngebacanya itu malah jadi takut gitu. Padahal sebenarnya kan agama Islam ini damai ya. Iya, bener damai banget. Nah, Kak Bi, kalau tadi kan tantangan di Amerika nih kan. Nah, kalau tantangan terberat misalnya di SMA Kak Bi sendiri gitu yang Kak Bi hadapi waktu SMA. Sakit tipes. Waktu itu Kak Bi pernah sakit tipes 1 bulan. 1 bulan? Lama, dan 1 bulan itu ngelewatin ujian. Jadi Kak Bi bolos ujian tuh emang nggak ada satupun ujian yang Kak Bi ikutin yang bener-bener bolos. Ujian semester. Dan itu juga bertepatan dengan Kak Bi itu seharusnya mengerjakan berkas untuk berangkat ke Amerika. Yang mana berkasnya itu tebal dan itu tulis tangan. Nah, jadi karena Kak Bi sakit selama sebulan, tertundalah semua urusan itu kan. Waktu Kak Bi udah sehat, berkas tuh deadline-nya tinggal 3 hari lagi. 3 hari itulah bener-bener emang mondar-mandir. Duri ini ibaratnya Kak Bi kelilingi lah mondar-mandir ngurus berkas tuh kan. Karena berkasnya tuh ada yang berhubungan dengan ijazah SMP misalnya, ijazah SD. Terus habis itu ada pemeriksaan medis di rumah sakit. Sementara Kak Bi baru habis sakit, gimana caranya biar hasil pemeriksaan medisnya ini normal gitu kan. Terus habis itu juga ada nilai rapor harus dikonversi
ke bahasa Inggris, harus ditransfer dan lain sebagainya. Pokoknya emang bener-bener itu setelah sakit tipes langsung ribet. Pengen tahu, dan teman-teman yang nonton juga pengen tahu bagaimana nih cerita awalnya Kak Bella nih bisa tertarik gitu sama debat bahasa Inggris. Oke. Awal ketertarikannya itu sebenarnya udah dimulai dari SMP ya. Alhamdulillah waktu SMP dulu di SMP Al-Kausar, deket nih ya sama Mutiara ya. Itu ada guru namanya Mr. Archan, dan Mr. Archan ini yang nge-push Kak Bi untuk melancarkan speaking bahasa Inggris gitu. Jadi waktu SMP udah biasa nih lomba storytelling. Dan waktu SMP dulu tuh Kak Bi tuh sering lihat nih kategori lomba debat gitu ya. Tapi biasanya lomba debat ini hanya untuk anak SMA dan kuliah. Jadi dari SMP tuh Kak Bi udah kebayang nanti SMA pokoknya pengen lomba debat gitu. Nah masuklah ke SMA IT Mutiara, ketemu Mr. G, ya kan? Masuk English Club, ketemu Mr. G, kemudian Mr. G langsung nanya, mau fokus ke debate, speech, atau storytelling. Jadi dari awal udah langsung difokuskan, dan Kak Bi di situ langsung bilang, pokoknya mau debate. Nah di situ Mr. langsung, oke, kalau mau debate, latihan lah Kak Bi. Sama Mr. G, latihan juga sama kakak kelas. Dan Mr. G itu menekankan bahwa lomba debate ini bukan hanya tentang kelancaran dalam berbahasa Inggris, tapi lomba debate ini juga tentang logik. Kita harus paham kenapa kita berargumen seperti itu, apa alasannya, apa buktinya gitu ya. Dan debaters itu harus rajin baca, karena kita butuh ilmu untuk membackup argumen-argumen tersebut. Jadi itu bukan asal bunyi gitu ya. Dan kita juga harus paham dengan status quo. Kita harus baca berita, karena di lomba debat itu kita pasti akan membahas berita terkini gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan berita gitu ya. Nah karena Mr. G nge-push terus nih latihan. Akhirnya Kak Bi berani nih ketika Mr. G daftarin untuk ikut lomba pertama kali. Alhamdulillah juara 1 di lomba yang pertama kali di kecamatan ya, di SMA Cendana. Dan abis itu ya udah langsung lanjut lagi lomba-lomba lagi sampai ke provinsi, sampai ke nasional, dan alhamdulillah sampai ke internasional. Malaysia ya Kak. Oke. Nah Kak Bi, apa perjalanan hidup yang paling penting yang Kak Bi dapat dari pengalaman debat yang udah Kak Bi jalanin gitu hingga mencapai kancah internasional? Pelajaran hidup yang pentingnya itu adalah untuk terus belajar. Kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Karena ketika debat itu kan kita harus paham sama isu terkini, dan kita juga harus punya informasi-informasi yang relevan dan juga up to date gitu ya. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Dan kemudian karena debate ini adalah ilmu komunikasi juga, soft skill juga. Jadi kita nggak boleh berhenti latihan gitu. Dan ketika lomba debat pun Kak Bi selalu berusaha untuk cari teman, cari pengalaman, cari relasi gitu ya. Jadinya yang dibawa pulang ketika pulang dari lomba tuh banyak. Kita bukan cuma bawa prestasi, tapi kita juga bawa ilmu dan kita juga bawa relasi. Oke. Nah selanjutnya nih Kak Bi, ada nggak tips buat teman-teman semua yang nonton atau buat aku gitu kan, buat pandai berbahasa Inggris dan jago gitu Kak dalam debat? Kalau tips yang pertama itu adalah harus rajin listening, harus be a good listener. Jadi sebenarnya dari tadi sepanjang kita ngobrol udah banyak tipsnya ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah listening ulang lagi nih, atau mungkin dari tadi udah listening dengan baik, maka udah banyak dapat tips harusnya. Iya, benar. Nah tips yang keduanya ya latihan itu tadi, karena emang latihan itu penting banget untuk bisa growing skillnya itu biar steady, dan juga nggak naik turun. Kalau misalnya kita bolos-bolos latihan itu kita bisa naik turun skillnya. Tapi kalau kita latihan terus setiap hari, entah itu dengan listening, dengan reading, dengan writing, maka insya Allah speakingnya juga akan ngikut, akan naik juga skillnya gitu. Latihan listening itu sebenarnya sekarang udah gampang banget ya. Iya, benar. Banyak banget podcast bahasa Inggris, audiobook bahasa Inggris, dan juga ceramah bahasa Inggris. Kalau Kak Bi itu sering buka YouTube, itu ada Jannah Institute, itu Dr. Sheikha Haifa, itu bagus banget buat teman-teman yang perempuan, ceramahnya bagus dan bahasa Inggrisnya juga bagus. Terus habis itu ada Dr. Umar Sulaiman dari Yakin Institute, itu juga keren banget. Kemudian ada Ustadz Noman Ali Khan, itu ada di Bayinah TV. Jadi di YouTube itu kita
dengerin ceramah ustadz lokal bagus banget, dengerin ceramah ustadz internasional juga bagus banget, karena kita juga bisa di situ sekalian latihan listening bahasa Inggris gitu. Oke, justru Kak, berarti perkembangan zaman sekarang ini semakin mendukung kita ya untuk belajar Iya, bahasa benar, Inggris. benar. Intinya Justru itu dari iya, niat lagi ya. Bener banget, justru dengan teknologi sekarang, kalau misalnya nggak lancar bahasa Inggris itu kita rugi banget, karena banyak banget sarana belajarnya. Iya, benar-benar. Nah, Kak Bi, menurut Kak Bi gitu, apa makna sukses bagi Kak Bi? Makna sukses ya, waduh dalam nih tiba-tiba pertanyaannya. Makna sukses bagi Kak Bi itu adalah kesuksesan di akhirat sebenarnya ya. Memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, itu goals utama kita dalam hidup kan. Itu adalah tujuan kita di dunia ini kan. Kalau kita kembalikan lagi ke kenapa kita diciptakan untuk beribadah. Maka kesuksesan duniawi yang menurut Kak Bi itu terbaik itu adalah ketika kesuksesan duniawi kita itu memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di bidang pekerjaan, bagaimana caranya supaya pekerjaan kita itu memberikan dampak positif bagi umat gitu kan, maupun juga bagaimana supaya pekerjaan itu tidak menghalangi kita ibadah, tapi justru memudahkan kita dalam beribadah. Entah itu dari waktu sholatnya misalnya, atau kemampuan untuk bersedekah dan untuk saling tolong-menolong, kemampuan untuk mengabdi pada suami bagi Kak Bia kalau sebagai istri gitu ya, gimana caranya kita bisa mendapatkan pekerjaan duniawinya tuh yang tetap mendukung kita dalam meraih kesuksesan akhirat gitu ya. Oke, nah Kak Bi, kalau disuruh menggambarkan nih SMA IT Mutiara, Kak Bi mau gambarkan dengan 3 kata. Kalau 3 kata kayak di kita deh, 5 kata deh. Boleh sih. Apa yang akan Kak Bi pilih gitu kata-katanya? Oke, yang pertama tentram. Karena emang lingkungan Mutiara ini sejuk banget menurut Kak Bi. Di tengah-tengah kota Duri yang panas ini, Mutiara tuh menurut Kak Bi sejuk. Yang kedua, suportif, karena di Mutiara ini guru-gurunya sangat suportif, alhamdulillah. Sistem sekolahnya juga suportif sekali, dan kemudian dari segi lingkungannya juga, teman-temannya, dan juga banyaknya kegiatan yang ada di Mutiara ini, semuanya itu pada akhirnya bersifat suportif untuk mendukung perkembangan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga apa ya, inspiratif. Di Mutiara ini banyak orang-orang yang inspiratif dan juga banyak guru-guru yang inspiratif. Jadi kita bisa terus terinspirasi dan semangat dan terus belajar satu sama lain gitu ya. Mungkin 3 aja cukup deh. Mungkin 3 aja cukup deh. Dan inspiratif itu termasuk Kak Bi ya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak Bi, ada nggak lagu favorit Kak Bi gitu yang sering Kak Bi dengarkan yang membuat Kak Bi itu jadi semangat gitu beraktivitas? Sebenarnya Kak Bi lagi berusaha menjauhi lagu ya, karena sebaik-baiknya itu kita mendengarkan Al-Quran, iya kan? Jadi kalau ditanya lagu sih sebenarnya ya ada pasti ya, tapi kita bicara Al-Quran aja deh. Menurut Kak Bi, ayat yang paling membuat semangat itu adalah surat Al-Insyirah. Ya kan, Al-Insyirah, Alam Nasroh. Di situ kan ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya kan, di setelah kesusahan ada kemudahan, setelah kesusahan ada kemudahan. Tapi di situ juga ada poin lain yang nggak kalah penting. Di situ juga ada setelah kesusahan ada kemudahan, ya kan? Dan ayat selanjutnya itu adalah, dan apabila engkau telah selesai dengan satu urusan, maka lanjutlah ke urusan yang lainnya. Ya kan? Jadi sebenarnya surat Al-Insyirah ini poin utamanya itu ada 2. Tentang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang pentingnya kita berusaha. Pentingnya kita untuk selalu melanjutkan dari satu urusan ke urusan yang lain gitu. Bukan banyak berleha-leha, bukan banyak mengandalkan hal-hal yang instan. Tapi kita ini harus berusaha keras untuk meraih kemudahan dari Allah tersebut gitu. Karena kemudahan dari Allah itu kadang-kadang rasanya seperti keajaiban ya. Kadang-kadang kayak lagi butuh sesuatu, tiba-tiba sesuatu itu ada gitu. Tapi kadang-kadang kemudahan dari Allah itu bukan dengan keajaiban yang instan gitu. Kadang-kadang itu kita harus jemput kemudahan tersebut dengan usaha kita. Allah akan mudahkan karena kita berusaha dan berdoa gitu. Benar banget. Nah, Kak Bi, yang terakhir nih, boleh nggak kasih pesan dan kesan Kak Bi kepada adik-adik yang nonton juga, khususnya kepada SMA Mutiara kelas 12 yang lagi menjalani TKA, yang mau menjalani Kak Bi? Oke, semangat itu penting banget, karena kalau nggak semangat nanti jadinya usaha dan doanya kendor gitu ya. Jadi pertama semangat, dan yang kedua tentunya
jangan bolos latihan ya, karena pada dasarnya ujian besar itu adalah soal, ya kan? Maka kita harus latihan tuh pengerjaan soalnya supaya kita bisa berkembang juga skillnya. Kadang tuh ada orang yang pinter banget tapi nggak jago ngerjain ujian. Dan kadang ada juga orang yang sebenarnya mungkin secara kecerdasan nggak sepintar orang yang pertama tadi gitu. Tapi dia rajin banget latihan, sehingga dia itu mahir dalam mengerjakan soal gitu ya. Jadi pengerjaan soal ini sebenarnya juga adalah skill tertentu yang kita harus asah terus. Jadi semangat latihannya, semangat belajarnya, dan tentunya semangat juga dalam berdoa, karena segala kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus terus usaha dan terus doa untuk menjemput kemudahan tadi gitu. Apalagi di Mutiara ini udah dipermudah dengan adanya istirahat sholat duha. Ya maka rajinlah sholat duha, karena kalau anak Mutiara nggak sholat duha tuh rasanya kayak kurang lengkap gitu. Kita kan udah dikasih waktu dan kita juga udah punya masjid yang suasananya tentram banget gitu ya, maka kenapa enggak gitu. Iya benar. Oke Kak Bi, mungkin boleh nih kasih kata-kata motivasi inspiratif buat kita semua dan tentunya teman-teman yang lagi nonton nih Kak Bi. Oke, untuk adik-adik yang SMA ya, ini terutama coba semua hal selagi masih SMA. SMA ini adalah waktunya untuk mencoba, waktunya kita untuk trial and error gitu. Kalau misalnya di Mutiara ini ada 10 kegiatan, kalau memungkinkan coba 10-10-nya. Tapi kalau misalnya emang tertariknya cuma sama 8 ya nggak usah dipaksain sih ya, coba aja 8-nya gitu. Karena dulu Kak Bi tuh ngerasain di Mutiara ini karena banyak banget kegiatan, Kak Bi tuh nggak mau rugi gitu. Kak Bi tuh nggak mau ketinggalan, jadi Kak Bi ikut semua, abis itu baru pilih fokusnya kemana gitu. Jadi yang pertama tadi ya, setelah dicoba semua, abis itu pilih nih, oh ternyata aku lebih suka pramuka, atau ternyata aku pengennya ikut Olimpiade Kebumian misalnya. Maka setelah kita udah menentukan pilihan tadi, nah fokus untuk latihan, fokus untuk berusaha menggapai ilmunya gitu ya, dan fokus untuk belajar. Insya Allah hal yang kita fokuskan pas kita SMA ini akan membantu kita di kuliah, dan insya Allah nanti itu akan membantu kita juga di dunia kerja. Jadi kalau misalnya adik-adik pikir dunia kerja itu masih jauh, dunia kerja itu udah deket sebenarnya. Dan apa yang adik-adik tanam hari ini di SMA, itu yang akan adik-adik bawa di dunia kerja nanti. Oke Kak Bi. Nah, oke teman-teman semua yang lagi nonton ya, dimanapun kalian berada. Dan dari menit awal sampai menit akhir ini, Kak Bi udah nyeritain pengalaman inspiratifnya ya Kak Bi. Yang dari dia bagaimana pertukaran pelajar di Amerika, terus bagaimana dia melalui bagaimana dia bisa melalui proses hingga menjadi best speaker di Malaysia ya Kak. Dari perjalanan yang Kak Bi ceritakan tadi teman-teman semua, tentunya kesuksesan itu tidak hanya diraih dengan mudah ya Kak Bi. Pastinya mulai proses yang panjang dan usaha yang harus benar-benar serius teman-teman semua. Nah oleh karena itu kami dari Mutiara mau ucapin yang terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Bi karena udah datang nih Kak Bi jauh-jauh ya Kak Bi. Terima kasih juga untuk kesempatannya dan terima kasih untuk sambutan hangatnya. Iya Kak Bi, makasih banget. Dan jangan lupa ya teman-teman semua bahwasannya Kak Bi ini tentunya adalah alumni dari SMA IT Mutiara. Nah oke teman-teman semua, mungkin karena durasinya juga udah cukup ya dan nanti ngelampain batas, mungkin sampai di sini dulu podcast hari ini, dan semoga kami SMA Mutiara mendoakan Kak Bi di Singapura bisa karena mau pindah nih kan Kak Bi, semoga di sana bisa dengan nyaman. Amin, dan semoga dipermudah. Amin, terima kasih banyak. Oke teman-teman semua, makasih banget yang udah nonton dari awal hingga akhir, dan semoga dari podcast hari ini kalian bisa mengambil inspiratif dan juga kalian bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa menambah skill di diri kalian. Oke, terima kasih juga Kak Bi. Terima kasih. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tamu-tamu spektakuler lainnya. Oke, wassalamualaikum. Like and subscribe. Iya, jangan lupa itu. Dadah semuanya, sampai jumpa.